Kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan belajar mengenai peristiwa kebangkitan Lazarus dari kematian oleh Tuhan Yesus. Kita mulai melihat ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit. Lihat situasi orang ini. Dia diberitakan sakit, katakan sakit. Dan sakit yang dimasukkan di sini adalah sakit parah. Orang medis menyebutnya sekarang terminal illness. Artinya tidak ada peluang untuk disembuhkan. Seperti orang kalau divonis cancer, ya sudah, mau bagaimana lagi? Tinggal hitung-hitung waktu berapa perpanjangan usianya. Demikian situasi yang dialami oleh Lazarus. Dan Lazarus ini tidak kebetulan diberi nama seperti itu. Arti namanya itu, saudara, dia yang ditolong Tuhan. Jadi hormati setiap nama yang diberikan orang tuamu kepadamu. Amin, karena itu adalah destinimu. Dan kita melihat dalam perikop ini bahwa akhirnya Lazarus ditolong oleh Tuhan. Jadi kalau namamu Bejo, maka Anda harus beruntung. Jangan menganggap itu nama desa. Tapi itu adalah nama keberuntungan di mana kakimu melangkah, keberuntungan mengejar dan mengikutimu. Haleluya. Lazarus, dia yang ditolong Tuhan. Untuk menghormati Lazarus, hari ini kota di mana peristiwa itu terjadi diberi nama dalam bahasa Arab El Azaraya. Demi menghormati Lazarus, bahwa kota itu ditolong oleh Tuhan. Walaupun sekarang kota itu berada dalam administrasi Palestina, tapi sungguh kota itu diberkati. Karena pertolongan Tuhan yang pernah terjadi di Betania di masa itu masih tetap berlangsung hari ini bagi penduduk-penduduk di sana. Kota El Azaraya hanya sekitar 2 km dari Yerusalem. Sebenarnya bisa dijangkau di jalan kaki di Bukit Zaitun. Tapi karena di wilayah Palestina sudah dipasang tembok, jadi mesti muter. Dan Abuna selalu senang pergi ke kubur Lazarus. Seperti apa sih dia yang ditolong Tuhan itu seperti apa? Saudara, pertolongan Tuhan kepada kita akan nyata sebagaimana yang Lazarus alami. Ketika kita tidak lagi memiliki pilihan-pilihan kecuali menerima vonis bahwa kita berada dalam sebuah situasi yang tidak tertolong. Pernahkah saudara berada dalam situasi yang oleh manusia dikatakan tidak tertolong? Itu sama dengan situasi seperti Lazarus. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara bahwa sebagaimana El Azaraya, dia yang ditolong oleh Tuhan. Demikian kita juga akan menjadi orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Walaupun nama kita bukan Lazarus, tapi kita punya dan percaya Tuhannya Lazarus. Haleluya. Ada seorang yang sedang sakit, terminal illness. Namanya Lazarus, ia tinggal di Betania. Coba lihat gambaran Abuna. Ini adalah bukit, ya. Ini adalah bukit. Maka Betania ada di bukit sebelah sini, di lereng sebelah sini. Di lereng sebelah sini, ini Bukit Zaitun namanya, saudara. Berhadapan dengan Bait Allah. Di lereng sebelah sini, disinilah Taman Getsemani. Di seberangnya adalah desa Betania di zaman Tuhan Yesus. Tidak di zaman itu, tidak seperti sekarang. Butuh waktu jalan kaki untuk masuk ke sana. Sekarang mah 10 menit udah nyampe di sana. Masalahnya ada tembok, jadi harus naik bus mutar. Jadi setiap kali Yesus melayani di Yerusalem, seperti yang Bunda pernah katakan, dia selalu tinggal di desa Betania. Kenapa tinggal di sana? Karena di situ ada sahabat-sahabatnya. Ada sebuah rumah tempat Yesus tinggal di sana, yaitu rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara, kalau kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, itu memang tidak bisa membebaskan kita dan menjamin kita lepas dari masalah. Nyatanya Lazarus mengalami terminal illness, mengalami sakit penyakit. Tapi berita baiknya adalah cara kita menghadapi masalah kalau kita berjalan bersama Tuhan berbeda. Tadi pagi Abunda diskusi dengan yang Ayub. Bagaimana beliau merasakan dampak dari pergolakan ekonomi, masalah ekonomi akibat COVID. Ekonomi masih belum bergerak. Warung-warung, toko-toko, orang yang dagang mengalami kelesuan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada satu kata yang sungguh menjadi berkat buat Abuna. Saya bersyukur atas setiap berkat yang saya terima, seberapapun besarnya itu dari Tuhan. Haleluya. Itu namanya belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa kita percaya dan ikut Tuhan tidak menjamin bahwa kita bebas dari masalah. Kurang apa Marta, Maria, dan Lazarus menyediakan rumahnya, ditinggali oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus loh. King of Kings, raja dari segala raja. Anak Tuhan yang maha tinggi, lahir ke bumi dengan keajaiban. Tinggal di rumah kita. Rasanya gimana, saudara? Seperti membawa surga di dalam rumah kita. Tapi itu tidak membuat bahwa kita bebas dari masalah dan pergumulan.
Nyatanya Lazarus sakit. Dan itu adalah rumah sahabat Tuhan Yesus. Jadi jangan kalau kita sudah ikut Tuhan, ketika kita bermasalah, bergumul, yang kita salah-salahkan Tuhan. Jangan. Karena seringkali apa yang kita alami itu dijadikan oleh Tuhan sebagai kampanye bahwa kuasa Tuhan itu sungguh nyata sampai dengan hari ini. Kampanye. Kampanye itu buat apa, saudara? Supaya kita akhirnya vote kepada Tuhan. Mengikuti dia. Mari kita lihat ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kita akan bahas itu pada khotbah yang lain. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara, saya ingin memberikan kepada kita perspektif yang pertama. Dalam perikop ini, Tuhan itu mengasihi semua orang. Amin. Tuhan menjamah semua orang. Tuhan tidak membuat stratifikasi sosial yang membeda-bedakan. Tidak ada gereja besar, tidak ada gereja kecil. Tidak ada hamba Tuhan, tidak ada manusia atau kaum awam. Tidak ada orang kaya, orang miskin, orang menengah. Tidak ada. Tidak ada orang kulit hitam, kulit putih. Tidak ada orang Nias, orang Batak, orang Jawa, orang China, orang Amerika. Tidak ada. Semua orang di mata Tuhan sama. Sama berharganya. Ingat ilustrasi Abuna mengenai uang pagiatri kemarin? Ya. Walaupun sudah dikucek-kucek, tetap nilainya berharga dan tidak berubah. Jadi di dalam Tuhan kita memiliki nilai yang sama. Mari kita akan bahas 3 keluarga ini. Yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Mengapa Bunda mengurutkannya seperti itu? Karena Marta adalah orang tertua di dalam keluarga itu. Kakak tertua. Marta diambil dari nama Aramaik. Artinya adalah anak perempuan Tuhan. Itulah sebabnya kalau Anda membaca kisah ini, Anda melihat bahwa yang sibuk ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, yang sibuk adalah siapa? Marta. Karena dia penanggung jawab rumah tangga. Dia penanggung jawab rumah tangga. Oke, dia punya adik namanya Maria. Maria, kita tahu semua bahwa Maria adalah nama yang umum di masa itu. Dan Maria adalah nama Yunani. Marta tadi nama apa? Aramaik. Dan di abad pertama Yesus bicara dengan bahasa Aram. Maria, adiknya adalah nama yang diambil dari nama Yunani. Dan kita mengetahui dalam sejarah bahwa Timur Tengah, Israel di abad pertama dikuasai dan berada dalam pengaruh budaya Romawi. Dan budaya Romawi itu berkaitan dengan budaya Yunani. Ingat Alexander Agung yang menaklukkan tanah suci dan seluruh wilayah Afrika. Kemudian ada datang bangsa Romawi, mereka berafiliasi kebudayaan ini. Sehingga tidak heran Alkitab kita ditulis dalam bahasa Perjanjian Baru, ditulis dalam bahasa Yunani. Common culture di masa itu adalah kebudayaan Yunani. Walaupun yang berkuasa adalah Romawi. Arsitektur, seni. Kalau Anda melihat pilar-pilar bait Allah itu seninya campuran antara kebudayaan Yunani dengan kebudayaan Romawi. Maka tidak heran. Karena kebudayaan yang besar yang mempengaruhi masyarakat di masa itu adalah Yunani. Sebagian orang memberikan namanya dengan nama Yunani. Maria adalah nama Yunani. Satu Aram, satu Yunani. Dan mereka tinggal di Israel. Mereka orang Yahudi. Lazarus adalah nama Yahudi. Dan berasal dari bahasa Ibrani. Satu rumah. Aram, Yunani, Ibrani. Anda mengerti maksud saya? Yesus tinggal di sana. Di rumah. Di mana kebudayaan itu menjadi sebuah kekayaan. Itulah sebabnya membuktikan kepada kita. Ketika Tuhan sedang berurusan dengan kita, dia tidak lihat kamu siapa. Dia tidak lihat kamu orang Yunani, dia tidak lihat kamu orang Israel, dia tidak lihat kamu orang Kristen, orang Muslim, orang Buddha, dia tidak lihat kamu berasal dari mana. Karena Tuhan datang kepada seluruh bangsa. Haleluya. Kemarin Abuna kedatangan tamu, saudara. Jadi kemarin kan ada youth di sini, jadi Abuna sengaja menyepi di rumah di Adenia. Di Adenia pun dikejar orang, saudara. Jadi mau bagaimana, udah nongol depan pintu. Jadi dia sharing begini. Apakah Tuhan tidak sayang semua orang? Saya berkata Tuhan sayang semua orang. Semua orang berharga di mata Tuhan. Yang merasa tidak berharga adalah dirimu sendiri. Cara orang berurusan dengan orang Kristen sama dengan cara Tuhan. Cara Tuhan berurusan dengan orang Kristen yang mengaku percaya bahwa dia adalah juru selamat. Sama dengan cara Tuhan berurusan dengan orang lain. Tuhan sayang kepada setiap orang. Dan dalam pengadilan terakhir nanti Tuhan tidak melihat agamamu siapa. Tuhan tidak melihat gerejamu siapa.
Makanya di dunia ini kita tidak boleh bawa-bawa nama gereja. Kita tidak boleh bawa identitas-identitas kita. Karena pada akhirnya nanti itu tidak perlu. Ketika berada di dalam sidang pengadilan Tuhan. Ingat tadi ya, ada bukit. Lihat bukit tau? Bukit Zaitun. Di depannya adalah Bukit Moria. Bukit Moria dan Bukit Zaitun berhadapan-hadapan. Mereka dipisahkan oleh sebuah lembah. Namanya lembah penghakiman. Nah di situ nanti orang dari segala bangsa akan datang. Orang Rusia, orang Amerika, orang Nias, orang Indonesia, orang Jawa datang. Apakah di dalam bentuk tubuh fisiknya atau dalam bentuk kemuliaan, semua datang kumpul tumplek-blek di sana. Untuk disidang oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, kau domba masuk ke sana. Kau kambing masuk ke sana. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Dia tidak lihat Anda siapa. Dari pelayanan Tuhan Yesus di dunia kita sudah melihat bahwa Yesus datang kepada setiap orang. Yesus datang ke dalam budaya. Dia datang dalam budaya Batak, dia datang dalam budaya orang Nias, dia datang dalam budaya orang Cina, dia datang dalam budaya dalam orang Jepang, dia datang dalam kebudayaan kita, berkarya di sana, membawa satu pesan. Universal message, the kingdom of God. Kerajaan Allah. Jadi jangan pernah engkau merasa rendah diri di hadapan manusia. Siapapun Anda, apakah Anda Marta, mewakili entitas Marta, atau mewakili entitas Maria, atau mewakili entitas Lazarus. Tidak penting, karena Tuhan memandangmu sama. Tuhan datang kepada orang Yahudi, dan dia pergi ke bangsa-bangsa. Dia memberikan perintah kepada murid, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Pergilah. Mulai dari Yerusalem, Samaria. Yerusalem orang Yahudi, Samaria orang semi-Yahudi. Dan sampai ke ujung bumi, artinya orang non-Yahudi sama sekali yang tidak punya darah Yahudi. Jadi kita memiliki hak untuk dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Hari ini pastikan, Tuhan, aku mau mengambil hak itu di hadapan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pastikan, Tuhan aku mau ambil. Orang lain di sebelah kiri dan kanan aku tidak mau ambil, I don't care. Pokoknya, karena Bunda selalu mengajar, dalam Tuhan kita harus egois. Mau suamiku terlalu gengsi atau istriku terlalu gengsi, itu tidak penting. Yang penting aku mengambil sesuatu. Dalam Tuhan kita harus egois. Untuk hadirat Tuhan, kita tidak boleh berbagi. Ambil untuk dirimu sendiri. Tidak boleh berbagi. Harus egois. Tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu, tinggalkan suamimu, ambil untuk dirimu. Tidak ada yang salah dengan itu. Sebab kalau Anda mendapatkan itu, maka dengan sendirinya Anda mengalami kepenuhan dan itu mengalir keluar dari hidupmu. Kepada siapa? Orang-orang terdekatmu. Kalau Anda seorang istri, Anda mengambilnya terlebih dahulu, Anda mengalami kepenuhan, itu akan mengalir kepada suamimu. Itu akan mengalir kepada anakmu. Kalau kita bertimbang-timbang, oh nanti istriku harus gini dulu, ayo gini. Lewat, Tuhan sudah lewat. Anda mengerti maksud saya? Haleluya. Masih bersama-sama Bunda? Mari kita melihat kembali. Dan Lazarus ayat 3, yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Berarti pada waktu peristiwa ini terjadi, Yesus sedang berada dalam jarak tertentu. Dan butuh waktu 2 hari dari jarak tempat Yesus pergi ke tempat di Betania pada masa itu. Butuh waktu, saudara. Butuh waktu. Tapi yang ingin Abuna jelaskan kepada kita dari perikop ini, Yesus mendengar kabar itu. Ketika Yesus mendengar kabar itu, lihat ayat 3 kembali. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Pertama katakan, mengirim kabar. Katakan sekali lagi, mengirim kabar. Dan katakan lagi, mendengar kabar. Anda tahu saudara, kalau kita mau dilawat, dijamah oleh Tuhan, mengalami breakthrough dalam hidup ini, maka kita harus bisa memiliki antena rohani. Kenapa kita bisa menangkap sinyal radio FM? Karena sinyal itu dipancarkan dari sebuah pemancar, ya, dan diterima oleh kita. Di gereja kita ini ada internet, saudara. Dan internet itu dipasang sengaja tinggi menjulang di atas gedung gereja, lalu penerimanya dipasang di sini. Inilah yang membuat gereja kita bisa online. Kemana-mana menjangkau seluruh dunia, sampai ke Afrika, sampai ke Kutub Utara. Apakah terhubung? Tidak. Tapi di sini ada antena. Ada antena. Cek. Ada antena. Nah antena itu akan menerima dan memancarkan. Perhatikan. Yesus tidak akan pernah pergi ke Betania kalau dia tidak menerima kabar.
Dan kenapa Yesus memaksa dirinya pergi ke Betania setelah dia menerima kabar? Karena dia tahu dia orang yang ada di Betania yang sedang bermasalah, terminal illness, yang sedang punya problem itu terhubung dengannya secara pribadi. Itulah sebabnya Bunda selalu mengajar, hari Minggu aja nggak cukup coy. Day by day, every single day Anda harus belajar membuka Alkitab, berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada kesempatanmu untuk bisa menyampaikan kabar kepada Tuhan, gunakan kesempatan itu untuk memancarkan sinyalnya kepada Tuhan. Toh sekarang hari ini ada fasilitas di gereja kita, di gereja-gereja di dunia. Kalau Anda tidak bisa hadir offsite, Anda bisa memanfaatkan online. Teologi kita menerima itu. Apakah Tuhan tidak ada? Kalau kita mengalami ibadah online, Tuhan ada. Disertasi Abuna sekarang doktoral saya sedang riset tentang digital religion. Dan saya membuktikan bahwa memang Tuhan ada dalam ibadah online. Doakan Abuna lulus tahun depan. By the way, yang lulus tahun depan itu banyak, saudara. Banyak angkatan di gereja. Satu angkatan, Abuna lulus, Revo lulus, Alek lulus, Yohanes lulus, Daniel lulus, Haris lulus. 6 orang dari gereja kita. Wih, luar biasa. Ini sampai Tuhan gak datang dalam setiap ibadah, kebangetan orang-orang ini. Ya, buat apa mempelajari Tuhan? Betul? Kalau kita tidak berdampak buat komunitas, lingkungan, dan pelayanan kita. Buat apa? Ya toh Pak. Kalau kita tidak membuat orang makin lapar dan haus akan Tuhan, buat apa? Makanya mari kita renungkan ini baik-baik. Ketika kita berdoa, kita sedang mengirim sinyal ilahi. Frekuensi kita adalah frekuensi surga. Ini lepas, tidak apa-apa. Frekuensi kita adalah frekuensi surga. Dan ketika kita berdoa, kita sedang memposisikan diri kita untuk menerima sinyal ilahi. Poin saya di sini adalah sinyal ilahi. Ketika Anda di gereja, Anda sedang menaikkan antenamu. Supaya bisa menyampaikan sinyalmu kepada Tuhan. Ketika Anda berdoa, Anda sedang memberikan sesuatu bagi antena itu untuk dikirim. Makanya tidak main-main. Kehidupan rohani itu bukan hanya sekedar kehidupan religius. Bukan hanya sekedar ritus dan ritual, tata cara. Bukan hanya sekedar memanaskan kursi tempat duduk kita. Coba pegang pantatmu, panas tau? Tapi ada hasrat, ada passion. Ada sesuatu yang harus kita bawa ke hadapan Tuhan. Dan ada sesuatu yang akan kita bawa pulang. Dan selama kita duduk ada sesuatu yang kita harapkan. Ekspektasi kita harus tinggi. Kalau Tuhan sedang berbicara mujizat, maka ekspektasimu adalah mujizat. Kalau ekspektasimu adalah kesembuhan, maka bicaralah tentang kesembuhan, dengarkan doa kesembuhan, cari sinyal tentang kesembuhan. Kalau Anda rindu mengalami breakthrough dan terobosan, pancarkan sinyal itu dan terima sinyal itu, setel frekuensimu ke sana. Mengapa orang malas di hadapan Tuhan? Karena udah rusak antenanya. Jangan sampai antena kita soak hanya karena pandemi. Jangan sampai antena kita soak, tidak bisa menerima sinyal ilahi. Saudara, Yesus mendengar berita mengenai sakitnya sahabatnya. Itu adalah sebuah sinyal ilahi. Dan dengarkan ini berita baik buat kita. Setiap sinyal ilahi, pasti yang kita dipancarkan oleh orang-orang percaya, pasti akan diterima oleh Tuhan. Pasti. Nah kalau kita sudah mengetahui teknologi ini, kenapa kita tidak memanfaatkannya? Tuhan udah mau datang. Kenapa kita tidak menggunakan ini? Kita sebenarnya duduk diam saja dan melakukan bagian kita di dalam Tuhan. Selanjutnya Tuhan yang akan mengetahui dan melakukan 1, 2, 3 dalam kehidupan kita secara praktis. Nah, ketika kita terus mengirim sinyal ilahi itu, saudara. Masa di antara 1000 sinyal yang kita kirim, satu gak nyangkut sama Tuhan? Halo? Sementara Alkitab berkata, pemazmur berkata bahwa aku adalah Tuhan yang mendengar doa. Dan itu tidak menyangkut jumlah doamu. Begitu engkau berdoa, Tuhan mendengar doamu. Day by day kami selalu berdoa buat Revo. Tuhan, bulan depan gimana? Tuhan mendengar, saudara, nyangkut. Tanggal 25 kemarin itu, Apo dapat SK lagi. Dapat beasiswa lagi $2.000. $2.000 itu besar, saudara. Dia langsung lari, pergi ke administrasi Koiso.
Enggak tahu, pokoknya ada SK dari university. Kamu dapat lagi. Nah itu terjadi karena apa? Sinyal ilahi. Kenapa everyday with miracle? Karena everyday Anda memancarkan sinyal ilahi. Masa nggak nyangkut? Dia tanya kiri kananmu, masa nggak nyangkut? Satu aja nggak nyangkut, masa sih? Ya, masa nggak nyangkut? Sinyal ilahi itu penting. Kenapa kita datang ke rumah Tuhan? Saudara, kalau saya menggunakan HP saya di bawah, maka bar dari antena yang dipancarkan oleh ini hanya 2. Tapi kalau saya naik di gedung gereja atas ini, itu full 4. Semakin Anda dekat pada pemancarnya, maka ada kekuatan yang tidak bisa Anda lihat. Tapi powerful untuk menambah daya sinyal ilahi. Saya harap Anda mengerti ini baik-baik. Habis ini kita berdoa, saudara. Mau dijamah Tuhan? Kita mau beresonansi dengan sinyal ilahi itu. Amin. Kalau kita dekat pada sumbernya, maka sumber itu akan memperkuat kita. Orang manajemen berkata empowerment. Kita akan diperkuat, diberdayakan, dimampukan. Seperti didorong. Ada semacam dorongan yang tidak kelihatan. Mungkin power kita hanya 1 bar. Tapi ketika kita berada dengan sumber, maka kita akan di-adjust naik menjadi 4 bar. Bukan oleh kekuatan kita. Saya diberkati sekali dengan lagu tadi. Sudah lama tidak kita nyanyikan. Betul, lama sekali ya. Lama sekali. Itu kan lagu Afrika kita kan. Oleh kami dari Afrika dulu. There is power in your name. Miracle happen in your name. Jadi pemancar kita adalah His name. His name ada di mana? Di dalam rumah Tuhan, di dalam genisahnya. Ketika Anda terus terhubung dengan generator yang memancarkan sinyal itu, Anda akan mengalami adjustment. Masa nggak nyangkut? Pasang status hari ini. Masa nggak nyangkut? Karena prinsipnya Tuhan sudah kasih tahu kepada kita. Dia adalah Tuhan yang mendengar doa. Amin. Masa nggak nyangkut? Pasti nyangkut lah. Makanya semakin banyak berdoa, masa nggak nyangkut doa-doa kita? Untung Tuhan Yesus mendengar. Dan berita disampaikan kepadanya. Dan itu adalah teknologi yang perlu menjadi model dalam kehidupan kekristenan kita. Untuk setiap doa dan pergumulan kita. Haleluya. Ayat kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Terang-terangan di sini, mengasihi mereka. Kata kasih di sini adalah kasih yang meliputi seluruh definisi kasih. Dia tidak hanya kasih phileo, tapi juga kasih agapao. Karena kita mengasihi seseorang, kita memperhatikan seseorang. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada seseorang. Anak muda aja tahu, anak remaja aja tahu kalau lagi pacaran. Dia akan berias untuk memberi penampilan terbaik. Betul saudara? Ya, dia akan mengubah penampilannya. Kalau dia lagi jatuh cinta, dia akan memberikan yang terbaik. Kalau nggak percaya, coba tonton film-film Korea. Bagaimana orang pacaran memberikan yang terbaik, memberi hadiah dan sebagainya dan sebagainya. Karena Yesus mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. Karena Yesus mengasihi kita, percayalah bagianmu dari Tuhan adalah bagian yang terbaik. Haleluya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ayat 6, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Jadi Yesus baru datang ke tempat Lazarus itu setelah 4 hari. Betul kan? Dia mendengar itu hari ini, maka dia akan menahan dirinya 2 hari lagi. Setelah itu perjalanan dari tempat Yesus ke sana juga 2 hari. Jadi berapa rentangnya? 4 hari. Kadang-kadang kita merasa kecewa kalau terjadi penundaan di dalam hidup kita. Kita merasa kenapa Tuhan belum jawab-jawab. Kenapa Tuhan? Akhirnya kita menjadi kecewa, mundur dari Tuhan. Akhirnya kita mencari kambing hitam, menyalahkan pendeta kita, menyalahkan gereja kita, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi kita. Padahal faktor X-nya ada di dalam diri kita. Dengarkan saya, saudara. Bahwa dia adalah Tuhan yang mendengar doa. Dari 1000 sinyal ilahi yang kau panjatkan, yang kau lemparkan ke penerimanya Tuhan. Masa nggak nyangkut? Sesungguhnya lihat Daniel. Ketika dia berdoa berhari-hari, saudara.
Bahkan malaikat datang kepadanya dan mengatakan kepada Daniel, walaupun engkau sudah berdoa sekian lamanya, tapi doamu yang pertama itu sudah didengar oleh Tuhan. Dan kita tidak tahu. Kenapa kita seperti itu? Karena Tuhan seringkali menuntut kita untuk membayar harga di hadapannya. Masalah kita mau instan. Masalah kita mau cepat seperti antri di fast food. Tidak mau menunggu antrian. Tidak sabar. Tuhan menggunakan antrian itu buat apa? Untuk membentuk karakter kita. Untuk belajar percaya kepada Tuhan. Bukan hanya karakter, saudara. Tapi untuk belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. 4 hari, 2 hari sudah didengar oleh Tuhan. Berarti pada waktu sinyal pertama dikirim langsung Tuhan sudah bisa dengar. Tapi kenapa Tuhan enggan bertindak secepat-cepatnya seperti yang diharapkan oleh keluarga Marta, Maria, dan Lazarus? Karena Tuhan punya rencana. Haleluya. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, artinya setelah 2 hari, mari kita kembali ke Yudea. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, dan masihkah engkau kembali ke sana? Oh, rupanya mereka sedang melarikan diri. Kenapa mereka dibenci oleh orang-orang di Yerusalem? Mereka memprovokasi masa-masa untuk membenci Yesus karena Yesus menggugat ortodoksi. Dia menggugat spirit of apa itu? Religiusitas, roh agamawi yang direpresentasikan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Yesus membawa pengajaran yang baru. Jadi mereka dianiaya sehingga mereka perlu melarikan diri. Dan ketika Yesus berkata, mari kita kembali ke Yerusalem. Karena itu bagian dari wilayah Yerusalem, saudara, desa Betania itu. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Dalam teks aslinya sebenarnya karena terang tidak dimilikinya. Atau dia tidak memiliki terang. Saudara, apa maksudnya? Tuhan Yesus berkata, mumpung kita masih ada kesempatan. Walaupun kita berada dalam aniaya. Walaupun kita sedang berada di dalam masalah tekanan persoalan. Mumpung hari masih siang. Di dalam terminologi dan keyakinan orang Yahudi, kalau hari masih siang adalah kesempatan bekerja. Dan malam hari adalah kesempatan tidur. Dan Yesus berkata, mumpung hari masih siang. Masa depanmu gak runtuh. Halo, kasih tahu kiri kananmu, mumpung hari masih siang. Nah, masa depanmu gak runtuh, my friend. Enggak, selalu ada kesempatan. Haleluya. Sebab kalau malam kita tidur dan kita tidak bisa melihat apa-apa, maka betapa pentingnya bagi kita memiliki terang. Karena itu yang akan membuat kita bisa terus beraktivitas dan bekerja. Demikian, lihat ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Wah, lucu ini. Lazarus saudara kita telah tertidur. Terjadi perbedaan di sini. Murid-murid berkata Yesus ini ngawur, tidur. Murid-murid berkata itu bukan tidur, tapi mati. Betul kan? Sudah terjadi keterpisahan antara nyawanya dengan tubuhnya. Tapi sebenarnya maksud Yesus adalah Lazarus tertidur itu bukan tidur ngorok. Tapi Lazarus berada dalam sebuah situasi tidur yang tidak dapat dibatalkan. Perhatikan baik-baik. Tidur yang tidak dapat dibatalkan. Artinya tidak bangun-bangun lagi. Kata Yunani ini bagus banget. Tidur yang tidak dapat dibatalkan. Artinya tidak ada yang bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. Itu intinya. Makna rohaninya. Tidak ada. Saudara kita Lazarus berada dalam kondisi tidur yang tidak lagi bisa dibatalkan. Jadi kita sekarang harus ke sana. Anda tahu maksudnya? Supaya apa yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia dapat dibatalkan oleh Tuhan. Supaya apa yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Saudara kita Lazarus berada dalam keadaan tidur yang tidak bisa dibatalkan lagi. Tapi ayo kita ke sana. Makna ini sangat penting bagi kita hari ini. Hari ini Abuna akan berdoa kepada saudara.
Apa yang dikatakan oleh manusia tidak bisa batal. Tidak akan berlaku ketika Tuhan mengintervensi hidup saudara. Ketika orang berkata ini sudah finish, model seperti ini sudah tidak bisa diubah. Ketika orang berkata bahwa memang seperti ini lagi, tidak bisa diapa-apain lagi. Saudara, di dalam Tuhan selalu ada kemungkinan kedua. Apa yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia dapat dibatalkan oleh Tuhan. Dodi maju ke depan. Dan hari ini, camkan ini baik-baik saudara. Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana. Coba lihat ada kata-kata yang sangat deskriptif di situ dan powerful. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Aku akan, bahasa sekarang, aku akan membatalkan apa yang tidak dapat dibatalkan itu. Makanya destinimu, saya tidak gunakan kata nasib, ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan pendeta, bukan di tangan dokter, bukan di tangan konsultan, bukan di tangan manusia, bukan di tangan pimpinanmu, tapi di tangan Tuhan. Kalau manusia berkata A udah diteken, tidak ada peluang lagi, betul? Tapi kalau Tuhan yang bertindak, itu bisa dibatalkan. Karena Tuhan berkata, mari kita pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Hari ini setiap kita pasti punya pergumulan masing-masing. Dan kita perlu berdoa pada Tuhan. Pergumulan ini Tuhan, dalam kacamata manusia tidak dapat dibatalkan. Tapi aku datang kepadamu, batalkan itu. Supaya kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Closing statement dalam ayat 15. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mujizat adalah percaya. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan mampu membatalkan, maka hari ini bawa persoalan itu kepada Tuhan. Agar ia bisa membatalkannya. Kirimkan sinyal supaya Tuhan bisa tangkap. And there are something happen. Selalu sesuatu terjadi dalam namanya. Haleluya. Tundukkan kepalamu.